Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wassalatu wassalamu ala rasulillahi wa ba'd. Saudaraku, hari ini saya mengulang-ulang lagi bacaan-bacaan lama saya. Dan ada beberapa kisah yang saya baca, kisah yang amat menarik, penuh dengan pelajaran. Tentunya kisah pendahulu-pendahulu kita yang soleh, para salafus soleh. Ada seorang sahabat yang bernama Abdullah bin Huzafah As-Sahmi radhiyallahu anhu. Kehidupan beliau memberikan contoh kepada kita atau keteladanan tentang kesabaran, keteguhan, keistiqomahan saat kita diuji dalam agama, bahkan ujian yang paling berat sekalipun. Nah, beliau salah seorang pahlawan dari kalangan sahabat. Dalam sebuah peperangan, Abdullah bin Huzafah radhiyallahu anhu ditawan oleh pasukan Romawi. Lalu dibawalah dia menghadap kepada Raja Romawi. Maka dengan keadaan tangan terbelenggu, Raja Romawi tersebut berkata kepadanya, "Masuklah ke dalam agama kami. Masuklah atau peluklah agama Kristen." Jadi dia menawarkan kepada sahabat ini untuk murtad, pindah agama. "Masuklah engkau ke agama kami, yaitu Nasrani, maka aku akan bagi dua kerajaanku, dan aku akan nikahkan engkau dengan putriku." Ujian. Ditawarkan kerajaan, dinikahkan dengan anak raja. La ilaha illallah. Dunia yang didambakan oleh banyak manusia, harta, kekuasaan, wanita. Tetapi apabila itu harus ditukarkan dengan agama, tentu tidak mungkin, apalagi bagi pahlawan kita ini. Apa jawab Abdullah bin Huzafah As-Sahmi radhiyallahu anhu? "Kalau saja engkau memberikan kepadaku, lau a'taitani jami'a mulkik, jami'a ma tamlik." Kalau saja engkau berikan kepadaku seluruh yang engkau miliki dan seluruh yang dimiliki oleh bangsa Arab, aku tidak akan keluar meninggalkan agama Muhammad sallallahu alaihi wasallam walaupun sekejap mata. Aku tidak akan lakukan itu. Sang raja berkata, "Idzan aqtuluk." Kalau begitu aku akan membunuhmu. Apa kata Abdullah bin Huzafah radhiyallahu anhu? "Kalau engkau mau melakukannya, silahkan." Maka sang raja memerintahkan sahabat ini agar disalib. Maka dinaikkanlah dia ke tiang salib, disalib. Kemudian dipanah di dekat tangannya, di dekat kedua tangannya itu, tapi tidak dikenai tangannya. Dipanah di tangan dan di dekat kedua kakinya. Kemudian ditawarkan lagi kepada dia untuk masuk ke dalam agama Nasrani dan meninggalkan agama Islam, agama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi dia tetap tidak mau. Dia tetap teguh memegang agamanya, memegang akidahnya. Lalu didatangkanlah kuali yang besar, dinyalakanlah api, diletakkan kuali tersebut. Dalam riwayat lain, kuali tersebut atau dalam riwayat lain patung sapi yang terbuat dari besi, dari logam. Dibuatlah api di bawahnya, diisi air. Kemudian dipanggil salah seorang kaum muslimin yang juga ditawan. Lalu dicampakkan ke dalam kuali yang sudah dipanaskan dan airnya menggelegak itu. Abdullah bin Huzafah melihat. Dan dia lihat ketika prajurit atau kaum muslimin yang ditawan itu dicampakkan ke dalam kuali tersebut, langsung hancur dan muncul tulang belulangnya mengapung di air yang mendidih itu. La ilaha illallah. Maka ditawarkan lagi kepada dia, "Kamu mau masuk agama Nasrani, meninggalkan agamamu atau tidak?" Sahabat ini tetap tegas mengatakan dia tidak akan meninggalkan agamanya. Dinul Islam, agama Islam.
Akhirnya bersiap-siaplah pasukan prajurit-prajurit tentara Romawi itu untuk melemparkan sahabat ini ke dalam kuali yang menyala tersebut. Tiba-tiba sahabat ini menangis. Sang raja mengira, Raja Romawi itu mengira sahabat ini menangis karena takut. Maka ditanya kepada dia, "Kenapa engkau menangis? Apakah engkau takut?" Apa jawab sahabat ini? "Aku menangis karena aku hanya memiliki satu ruh, satu jiwa. Dicampakkan ke dalam kuali ini, selesai, sudah. Dalam sekejap, aku dicampakkan di jalan Allah. Aku sangat ingin kalau saja aku punya nyawa sebanyak rambut-rambut bulu-bulu yang ada di tubuhku. Lalu aku dicampakkan mati, dicampakkan lagi, dan begitu seterusnya. Sehingga aku diazab karena membela agama Allah Subhanahu wa ta'ala. Disiksa karena membela agama Allah." Dalam riwayat lain, akhirnya diceritakan, dan kisah ini dikisahkan juga oleh Imam Ibnu Katsir dalam kitab Al-Bidayah wa Nihayah, dan juga ada di dalam tafsirnya, tafsir Ibnu Katsir. Nah, dalam riwayat lain, akhirnya sang raja memenjarakan dia, lalu tidak diberikan makan dan minum berhari-hari sehingga dia kelaparan. Tidak ada makan, tidak ada minum, haus, lapar. Setelah berhari-hari dia tidak diberi makan dan minum, dihidangkanlah kepada dia daging babi, lahmul khinzir, dan khamar, minuman keras. Sedikit pun dia tidak menyentuhnya. Lalu ditanyakan kepada dia, "Kenapa engkau tidak makan babi itu dan meminum khamar tersebut?" Apa jawab Abdullah bin Hudzafah As-Sahmi radhiyallahu anhu? "Sebenarnya dalam kondisi seperti ini sudah halal bagiku untuk memakannya dan meminumnya." Maksudnya kondisi darurat. "Tetapi aku tidak mau membuatmu senang. Kalau aku memakannya, kalau aku meminum khamar tersebut, makan daging babi itu, pasti engkau senang. Aku tidak mau." Akhirnya sang raja ini kehabisan cara, dan dia kagum dengan keteguhan sahabat ini. Lantas sang raja Romawi tersebut berkata, "Maukah engkau mencium kepalaku dan aku akan membebaskanmu?" Apa kata Abdullah bin Hudzafah? "Aku mau, dengan syarat engkau juga membebaskan bersamaku kaum muslimin yang lainnya yang engkau tawan." Maka sang raja menjanjikan, "Baik, saya akan bebaskan engkau dan seluruh kaum muslimin yang saya tawan apabila engkau mencium kepalaku." Maka mendekatlah Abdullah, diciumnya kepala Raja Romawi tersebut, lalu dia dibebaskan dari tawanan. Begitu juga kaum muslimin yang lainnya, kembalilah mereka ke kota Madinah. Sampai di kota Madinah, Umar ibn Khattab radhiyallahu anhu, Amirul Mukminin, ketika itu berkata kepada dia, "Wajib atas setiap muslim mencium kepala Abdullah bin Hudzafah, dan aku yang pertama memulai mencium kepalanya." Maka berdirilah Umar ibn Khattab radhiyallahu anhu, lalu mencium kepala Abdullah bin Hudzafah radhiyallahu anhu sebagai penghormatan, penghargaan kepada dia, bagaimana dia teguh dan berkorban. Akhirnya dia dan kaum muslimin yang lainnya dibebaskan. Saudaraku, keteladanan apa yang kita petik dari ini? Keteguhan, kekokohan iman, keistiqomahan, rela mengorbankan apa saja untuk agama. Bahkan ketika dia mendapatkan celah untuk kebebasan tersebut, dia tidak melupakan saudara-saudaranya. Disinilah cinta sesama kaum muslimin, ukhuwah, sehingga akhirnya dia berhasil membebaskan kaum muslimin yang lainnya yang ditawan. Semoga kita bisa mengambil faedah dan pelajaran dari kisah ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.